Yang harus diketahui oleh seluruh KPM PKH ya, kenapa bantuannya tidak cair? Bisa jadi ini salah satu penyebabnya ya. Simak penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini saya akan sharing lagi ya dengan teman-teman ya. Kenapa bisa bantuan PKH-nya bisa tidak cair ya teman-teman? Mungkin ini ada salah satu penyebabnya yang saya akan jelaskan sebentar lagi ya teman-teman. Namun sebelum kita langsung ke informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga yang menekan tombol subscribe dimudahkan dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin ya. Baik ya, kita langsung ke informasinya ya teman-teman. Kira-kira ada apa sih ya penyebab kenapa bisa jadi bantuan tidak cair ya, bantuan PKH-nya ya. Nah, sekarang ya sudah memasuki bulan Oktober ya, teman-teman, di mana bulan pencairan PKH tahap 3 ya. Dan mohon kepada KPM ya, KPM PKH terutamanya agar tenang ya, agar tenang. Kenapa? Karena kalau rezeki ya pasti nggak kemana-mana ya teman-teman, pasti akan sampai ke kita juga ya. Namun agar bersabar karena informasi untuk pencairannya belum tahu kapan tanggalnya ya teman-teman. Pastinya ya, intinya ya, tolong dipahami ya agar tetap sabar ya dan berdoa ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan informasi ya. Ada 4 kategori KPM PKH yang pasti tidak cair bantuannya ya teman-teman. Nah ini ya perlu digarisbawahi ya, yang pasti tidak cair bantuannya ya. Nah, kira-kira apa saja sih kategori yang tidak akan lolos mendapatkan bantuan PKH-nya ya teman-teman? Yang pertama yaitu KPM PKH yang sudah tidak berstatus aktif lagi ya. Kemudian yang kedua, KPM PKH yang belum padan datanya ya. Kemudian yang ketiga, KPM PKH yang tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai peserta PKH ya. Kemudian yang keempat, KPM PKH yang KKS-nya terblokir ya teman-teman. Nah, itulah ya beberapa kategori yang tidak akan bisa dicairkan bantuan PKH-nya ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga itu ya, KPM PKH yang tidak memenuhi hak dan kewajiban, saya akan jelaskan ya apa sih hak dan kewajibannya KPM PKH itu ya teman-teman. Baik ya teman-teman, saya akan jelaskan. Di sini ada surat lampiran ya dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ya. Lampiran perubahan kedua surat keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ya, nomor 3 BS 0201/12 tahun 2020 ya, tentang indeks dan faktor penimbangan bantuan sosial program Keluarga Harapan ya tahun 2021 ya. Untuk yang pertama ini kategorinya, faktor penimbangnya kategori ibu hamil atau NIPAS. Indeks bantuannya sebesar 3 juta rupiah ya per tahun ya. Kemudian kategori anak usia 0 sampai 6 tahun mendapatkan 3 juta rupiah ya per tahun. Kemudian kategori pendidikan anak SD sederajat ya mendapatkan 900.000 rupiah per tahun. Kemudian kategori pendidikan anak SMP atau sederajat mendapatkan 1.500.000 rupiah per tahun ya. Kemudian yang kelima, pendidikan anak SMA sederajat mendapatkan 2 juta rupiah ya per tahun. Kemudian yang keenam, kategori penyandang disabilitas berat yang mendapatkan 2,4 juta rupiah per tahun ya. Kemudian yang terakhir, kategori lanjut usia mendapatkan 2,4 juta rupiah per tahun ya teman-teman. Ini untuk indeks ya, indeks bantuannya ya, pemberiannya. Nah, ini
dalam pasal 6 ya, keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan yang pertama A, bantuan sosial PKH ya. Kemudian B, pendamping PKH. Kemudian C, pelayanan di fasilitasi kesehatan, pendidikan dan atau kesejahteraan sosial ya. Dan yang ke D, program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya ya. Nah, untuk pasal ke-7 ya, keluarga penerima manfaat atau PKH berkewajiban ya, ini bagi penerimanya ya. Yang pertama, poin A ya, memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan ya, bagi ibu hamil atau menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun ya. Nah, jadi ini wajib memeriksakan kesehatan ya bagi ibu menyusui dan anak ya, atau hamil ya, dan anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Kemudian poin yang kedua ya, B ya, mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% ya. 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun ya. Kemudian poin yang ke C, mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial ya, sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia ya, mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas ya. Jadi yang yang usia lanjut ya, boleh mengikuti kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial ya dengan kebutuhannya ya. Itu di pasal 7 ya, bagi penerima manfaat PKH ya. Ini wajib ya yang diikutin ya. Kemudian pasal 9 ya, apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ya, pasal 7 yang tadi ya teman-teman, yang sini yang berkewajiban. Nah, dan pasal 8 ya, dikenakan sanksi ya. Yang pertama yang kedua ya, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH ya. Jadi kewajiban untuk memeriksa kesehatan, mengikuti pembelajaran 85% untuk anak sekolah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPM PKH ya. Jadi itu harus diikutin, kalau tidak diikutin maka akan ada penangguhan ya atau penghentian bantuan sosial ya teman-teman. Jadi setiap pemberian bantuan ada peraturannya ya, yang dituangkan dalam undang-undang itu ya teman-teman. Nah ya, itulah ya peraturan yang harus diketahui ya oleh penerima manfaat ya. Itulah ya sedikit informasi ya bagaimana kenapa KPM PKH tidak bisa cair di bulan ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.